Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Haneni. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kewarganegaraan. Definisi pendidikan kewarganegaraan menurut M. Numan Sumantri. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berimpikan demokrasi politik yang diperoleh dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Apa tujuan pendidikan kewarganegaraan? Tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan? Karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Dasar historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan. 1. Dasar historis. Pendidikan kewarganegaraan pertama kali didirikan oleh organisasi penggerak dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan keinginan untuk menjadi negara yang merdeka. 2. Dasar yuridis. PKI Indonesia lahir sebagai hasil konstitusi atau Undang-Undang 95 dan kebijakan pemerintah yang berkuasa saat itu. 3. Dasar sosiologis. PKI Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diujukan pada beberapa bentuk identitas diri, misal dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Satu lagi, identitas penting harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sudarsono menyatakan jati diri adalah siapa diri Anda sesungguhnya. Makna identitas dalam konteks ini digambarkan sebagai jati diri individu manusia. Jati diri sebagai sifat dasar manusia dinyatakannya bahwa jati diri merupakan lapis pertama yang nantinya menentukan karakter seseorang dan kepribadian seseorang. Konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa dapat ditelusuri dalam buku karya Kailan yang berjudul Filsafat Pancasila. Menurut Kailan, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak corak dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa Indonesia, yaitu sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Makna integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau kesungguhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh dan menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya yaitu integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berada latar belakangnya berada dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Purana menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jadi integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Jenis-jenis integrasi. Integrasi politik, dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis.
Selanjutnya, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Pentingnya integrasi nasional. Menurut Miron Weiner dan Subakti, dalam negara mereka, faktor pemerintahan yang berkeabsahan merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat satu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan, misal bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya.